Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kebaikan Tuhan, kembali kita boleh ada pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari ini dengan tema minyak urapan akan menjadi pembahasan kita pada saat ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan buka di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Keluaran pasalnya yang ke-30, ayat 22 sampai ayat 25. Kita berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya, maka hendaklah engkau mengambil rempah-rempah yang terutama, yaitu mur yang cair 500 bahagian, dan kayu manis yang wangi separuhnya, yaitu 250 bahagian, dan deringu yang wangi pun 250 bahagian, dan kulit teja 500 ditimbang setuju dengan sikal tempat suci, dan minyak buah said setakar. Maka daripadanya perbuatlah olehmu minyak siraman yang suci, suatu macam minyak yang diperbuat dengan kepandaian, seperti perbuatan tukang rempah-rempah. Maka ia itu menjadi suatu minyak siraman yang suci. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, kata minyak urapan tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Kata minyak urapan itu telah melegenda dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Karena semenjak dari perjanjian lama, maka minyak ini telah dipakai. Artinya pada masa purba sekalipun, maka minyak urapan ini telah dipakai sebagai sesuatu yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kalau kita melihat secara umum, maka minyak urapan ini pun terambil dari budaya bangsa sebelah timur, sebagaimana disejarahkan di dalam sejarah, baik sejarah Alkitab, baik secara umum, bahwa soal meminyaki itu adalah suatu tanda penghormatan, penghargaan kepada seorang kepada orang yang lain. Pengertian yang luas daripada minyak urapan ini, kalau kita melihat dari arti katanya, bahwa minyak urapan itu tentunya diambil dari kata urapan, atau lebih lagi dasar itu urap, ya. Jadi kalau urapan ini itu ternyata di dalam bahasa Indonesia dia punya arti homonim, atau yang disebut pelafalan yang sama tetapi punya beda arti satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mungkin saya bisa ambil contoh hal yang sama, yaitu pelafalan yang sama tetapi punya arti yang lain. Seperti kata tandas. Tandas itu dia punya pengertian saya menandaskan, artinya menekankan, meyakinkan, menetapkan bahwa harus demikian. Tandas juga dia punya pengertian, itulah WC yang ada di belakang itu juga tandas, ya. Tapi tandas juga itu adalah punya pengertian dihapuskan, dihilangkan. Nah, saudara-saudara, jadi memang di dalam membahasakan, di dalam bahasa kita, maka kita melihat bahwa dari sedemikian banyak arti, tetapi ada ketentuan firman Allah yang menjadi jawabannya untuk menjadikan kita memahami. Sama seperti tentang pengurapan, ya. Pengurapan itu berarti adalah juga hasil daripada mengurapi. Kemudian itu juga adalah mengartikan suatu curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. Kemudian juga
kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada seseorang. Itu pun dalam pengertian bahasa sebagaimana kita bahasakan di dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian arti daripada urap ini mengurapi atau melumasi. Biasanya kalau orang yang suka urut, saudara-saudara, tukang pijat, maka dia harus melumasi dulu dengan minyak macam-macam. Ada minyak kelapa, ada minyak yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu, ada minyak kayu putih, ada minyak cengkeh. Tinggal pilih, saudara. Kalau di toko tinggal pilih minyak yang mana yang mau dipakai sebagai minyak urut. Kemudian ada juga minyak berupa minyak bau-bauan. Nah, saudara-saudara, kalau dalam perjanjian lama sama seperti Ester. Ester itu ada 2 kali dia dilulut dengan minyak. Pertama dengan minyak mur, dan yang kedua dengan minyak bau-bauan. Itu memang dilulut kepadanya, diurut, dipijat, saudara-saudara, dibentuk agar supaya itu badan tidak lecet. Maka pakailah minyak agar supaya sekali ditekan maka dia itu akan mulus-mulus saja, akan berjalan dengan baik. Ada banyak fungsi minyak untuk olesan. Saudara, Bapak Ibu yang ada di gereja dimanapun berada, ada bawa minyak sekarang? Minimal minyak kayu putih, minyak angin, atau minyak parfum. Ada minyak parfum, saudara-saudara. Demikian juga ada minyak adalah untuk persiapan orang untuk dikebumikan pada zaman dulu. Maka itu dibalsam, yang diminyaki, bahkan diberikan bau-bauan, dirempah-rempahi. Banyak cara, saudara-saudara. Sebab itu soal minyak ini ada begitu banyak pengertian, ada begitu banyak pelaksanaannya, ada begitu banyak metodenya. Tetapi pada saat ini yang kita mau bicarakan adalah minyak urapan sesuai dengan ketentuan Tuhan, yang di dalamnya ada unsur-unsur keimamatan yang semua ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat tadi, bahwa memang minyak ini adalah minyak urapan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ini adalah minyak yang ditentukan di dalam bait Allah, minyak yang ditentukan oleh Tuhan untuk dipakai, baik disiram kepada para nabi pilihan Tuhan, kepada orang-orang yang ditentukan untuk bertugas. Semua itu ada aturannya. Kemudian kalau dalam perjanjian lama memang minyak ini diramu dengan berbagai macam ramuan. Saudara-saudara, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu adalah bayang-bayang segala perkara, tetapi dalam perjanjian baru maka wujudnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita melihat tentang minyak urapan yang ditentukan dengan jumlah takaran yang tepat, karena di dalam Tuhan ternyata semua harus tepat, bahan-bahannya harus tepat. Maka di dalam perjanjian baru, maka minyak urapan ini adalah pengurapan yang langsung dari sorga untuk menyatakan tentang bagaimana pemakaian Allah kepada seseorang, pelantikan Allah kepada seseorang. Kalau pada perjanjian lama ditandai dengan siraman minyak, pelantikannya seperti itu. Tetapi pada perjanjian baru, kita lihat dulu dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18, bagaimana firman Tuhan menyatakan tentang minyak yang disebut dengan minyak urapan, minyak baru yang turun dari tempat yang maha tinggi. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada di atasku, sebab Ia sudah mengurapi aku, akan memberitakan kabar kesukaan kepada orang miskin, dan menyuruhkan aku mengabarkan kebebasan bagi orang yang tertawan,
dan menyembuhkan penglihatan orang buta, melepaskan orang yang tertindih. Saudara-saudara, kalau pada perjanjian lama, maka hal-hal keimamatan yang juga berhubungan dengan keselamatan, berhubungan dengan kebebasan, berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka itu dengan minyak urapan, dengan campuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang, dia membawa satu minyak urapan baru. Haleluya. Roh Tuhan ada di atasku, sebab dia sudah mengurapi aku. Inilah urapan sorgawi, urapan yang sangat luar biasa untuk memberitakan kabar kesukaan kepada orang miskin dan menyuruhkan aku mengabarkan kebebasan bagi orang yang tertawan dan menyembuhkan penglihatan orang buta dan melepaskan orang yang tertindih. Jadi soal keampunan dosa, soal kebebasan, soal penyembuhan, saudara-saudara, maka urapan baru dari sorga lewat kuasa Roh Kudus itu punya peranan penting di zaman Roh Kudus ini. Haleluya. Kisah Rasul pasal ke-10 ayat yang ke-38. Bagaimana Yesus yang telah membawa akar minyak itu. Kisah pasal yang ke-10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Dari hal Yesus, orang Nazaret itu, bagaimana Allah sudah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, yang berjalan sekeliling berbuat kebajikan dan menyembuhkan sekalian orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah beserta dengan dia. Saudara-saudara, ternyata pada zaman Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal kelepasan, di dalam hal berbuat kebajikan, di dalam hal menyembuhkan sekalian orang yang dikuasai oleh iblis, tidak dinyatakan lagi dengan minyak urapan seperti campuran yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, tetapi bagaimana dikedepankan? Itulah minyak urapan baru dari sorga. Itulah kuasa yang punya kekuasaan atas semesta. Itulah kuasa Roh Kudus. Sehingga dia katakan bahwa sebagaimana Allah sudah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa yang berjalan sekeliling berbuat kebajikan. Jadi dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya kuasa ini, maka setiap orang akan berjalan berbuat kebajikan, akan bisa menyembuhkan kepada orang yang sakit, bahkan akan melepaskan daripada orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah beserta dengan dia dan Allah juga beserta dengan kita. Dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi, maka saya dan saudara akan merasakan penyertaan Tuhan. Di mana kita ada, di situ dia ada. Kalau kita masih memakai, itulah minyak urapan pada perjanjian lama. Kalau kita lupa minyak itu di rumah, seolah-olah kita tidak punya kuasa lagi. Tetapi ketika kita mengambil itulah minyak urapan kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi, di mana kita ada, di situ dia ada. Sebab itu dikatakan Kisah 1 ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, baik di seluruh tanah Yudea atau di Samaria, sehingga sampai ke ujung. Apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, itulah minyak urapan ilahi turun kepada saya dan saudara, maka kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Inilah yang ajaibnya. Kalau pada waktu yang lalu umat Israel, mereka membuat minyak urapan ini, kemudian ditentukan hanya kepada orang-orang tertentu, dan kemudian di dalam bait Allah, minyak itulah yang disirami pada alat-alat bait Allah. Saudara-saudara, tapi kalau kita sekarang di gereja tidak lagi pakai minyak seperti itu. Amin. Ya, tidak lagi pakai pancaran-pancaran minyak. Apakah minyak kayu putih, minyak kayu apa, minyak kayu dan sebagainya, minyak apapun,
Tidak lagi diusap-usap, diulas-ulas, tidak. Karena apa? Karena kita punya minyak Roh Kudus, minyak kuasa ilahi yang ada kepada saudara-saudara. Kita hargai itu, saudara. Sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, Yesus pun Dia nyatakan bahwa Dia dengan kedatangannya, maka bukan hanya tubuhnya, akan tetapi Dia katakan bahwa Dia diurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan kabar kesukaan itu. Inilah Kisah 1 ayat 8, bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksi bagiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang saudara-saudara, bagaimana dengan cara kerja daripada Roh Kudus? Inilah pengertian takaran campuran minyak. Amin, saudara. Ternyata satu kiasan, satu contoh yang dinyatakan dalam perjanjian lama, bahwa untuk berhubungan dengan keimamatan, kalau bicara tentang keimamatan, itu adalah proses sebuah keselamatan, suatu cara yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada perjanjian lama, termasuk kita pada perjanjian baru ini, dengan caranya Tuhan, supaya bagaimana kita bisa selamat. Sehingga dengan aturan-aturan itu, sebagaimana aturan minyak ini, itu tidak boleh salah. Kita lihat dulu dalam perjanjian lama. Perjanjian lama, maka minyak yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi siraman, itu adalah minyak yang dicampur dengan rempah-rempah yang sekian banyak. Bayangkan saudara, sedangkan banyaknya, kandungannya berapa persen itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, itu dikatakan di dalam ayat tadi, saudara-saudara. Di sana adalah campuran minyak urapan yang ditentukan oleh Tuhan pada perjanjian lama, terdiri dari getah mur 500 sikal. Kemudian ada kayu manis 250 sikal, deringu 250 sikal, kulit teja 500 sikal, minyak said setakan. Banyak ternyata saudara-saudara. Minyak urapan ini tidak main-main, saudara. Kemudian ini tidak boleh ditiru, karena kalau sampai ditiru akan ditumpas. Tidak mengapa kita baca dulu ayat-ayat selanjutnya dalam Keluaran pasal yang ke-30. Kita baca ayatnya yang ke-26 mulai. Keluaran 30 ayat yang ke-26. Maka dengan dia juga hendaklah kau menyiram kemah perhimpunan dan peti Asyahadat. Jadi ini ditentukan untuk menyiram kemah perhimpunan dan peti Asyahadat. Terus ayat 27. Dan meja itu serta dengan segala perkakas. Meja yang ada di dalam, ada meja roti pertunjukan dan ada perkakas-perkakasnya, itu disiram dengan minyak yang ditentukan oleh Tuhan. Terus dan kaki pelita itu, kaki pelita pun harus disiram serta dengan segala perkakasnya. Dan meja pedupaan itu, mesbah dupa pun harus disiram. ayat 28. 8. Dan mesbah korban bakaran Sampai di halaman mesbah korban bakaran harus, ya, serta dengan segala perkakasnya. Dan kolam pembasuhan itu, kolam pembasuhannya harus juga disirami, serta dengan kakinya. Maka hendaklah kau sucikan sekalian itu, supaya menjadi kesucian segala kesucian. Barang siapa yang menjamahkan dia, ia itu akan suci adanya. saudara. Sampai di situ dulu. Semua alat-alat yang ada di dalam bait Allah semua disirami dengan apa? Dengan minyak urapan ini. Dan semua itu adalah kesucian adanya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Minyak Roh Kudus yang ada di perjanjian baru. Setiap apapun kita di dalam keimamatan, di dalam pengiringan kepada Tuhan, kita tahu arti-arti daripada alat-alat ini. Kalau berbicara tentang kemah perhimpunan, itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita sebagai rumah Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Rumah Allah itu harus diminyaki. Artinya rumah Allah itu harus dengan kuasa Roh Kudus.
Semua gerakan, semua apapun harus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Inilah minyak urapan yang bekerja di akhir zaman. Kemudian saudara, dari alat-alatnya dikatakan di sana bahwa mesbah korban bakaran, artinya setiap pertobatan semua dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus yang menjamah akan kehidupan kita, yang membuat kita sadar tentang dosa dan kesalahan kita. Kemudian kolam pembasuhan dari hal kelahiran baru tanpa Roh Kudus, maka itu tidak akan terjadi. Saudara-saudara, meja roti pertunjukan, kalau tanpa urapan kuasa Roh Allah, maka akan muncul pemberitaan akal-akal manusia. Tetapi dengan kuasa Roh Allah, maka pembukaan rahasia, wahyu daripada Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Pelita emas berbicara tentang pekerjaan Roh yang sempurna, apalagi tentang itu. Maka memang benar-benar minyak urapan kuasa Roh Allah itu memang dinyatakan untuk memasang 7 kaki pelita, sehingga pelita itu tetap menyala. 7 adalah angka sempurna. Kesempurnaan ilahi ada kepada kita. Sebab itu kuasa Roh Kudus selalu mau aktif dalam kehidupan kita, dan aktifkanlah dia dengan penyerahan kita, dengan doa kita, dengan penyembahan kita, dengan puasa kita, dengan ibadat yang benar, dengan tata yang benar. Haleluya. Saudara-saudara, demikian juga ada mesbah dupa. Itu membicarakan keteguhan di dalam penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak ada orang yang menyembah kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang akan menyambung hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana dupanya itu kalau dibakar, maka dia akan gemercik, dia akan berbunyi cak, 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 cak. Sama dengan orang menyembah Tuhan, ada karunia-karunia lidah yang bekerja. Haleluya. Dan itu semuanya, kata firman Tuhan, sesuai dengan takaran kebenaran firman Tuhan. Itu tidak boleh ditiru, saudara-saudara. Sebab itu seperti di dalam bait Allah, alat-alatnya, mesbah korban persembahan tidak boleh ditiru. Mesbah korban bakaran itu sesuai dengan kehendak Allah sampai seterusnya. Apalagi tentang pemberitaan tidak boleh ditiru. Yang pada akhirnya yang berlaku adalah akal-akal manusia, Matius 15, dan pengajaran setan-setan, 1 Timotius 4. Saudara, Tuhan berkata kalau ditiru akan ditumpas. Karena itu hanya Tuhan yang menyuruhkan sesuai dengan takarannya Tuhan. Pekerjaan roh tidak bisa ditiru. Karunia lidah bukan ditiru. Tidak ada orang berkata, ikuti saya, sudah dipenuhi Roh Kudus. Bukan seperti itu. Itu tiruan. Kalau tiruan Tuhan bilang aku tumpas, ini saudara-saudara, minyak urapan. Tidak boleh meniru dengan perih akal manusia. Sebab itu urapan Allah adalah kuasa Roh Kudus, bukan minyak dunia ini. Haleluya. Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus sebagai minyak urapan sorgawi. Kalau ada yang ingin mengoles minyak untuk urut usap, silakan, tidak ada yang salah. Tetapi iman kita bukan kepada minyak itu. Amin. Iman kita adalah kepada kuasa Allah. Sebab itu 1 Korintus 2 katakan bahwa supaya imanmu jangan bergantung kepada manusia, tetapi kepada kuasa Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat berapa itu? Coba lihat. 1 Korintus pasal yang kedua, imanmu jangan bergantung kepada akal manusia, melainkan kepada kuasa Allah. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Iya, ayat 5. Supaya imanmu jangan bergantung kepada akal manusia, melainkan kepada kuasa Allah. Saudara, imanmu jangan bergantung kepada akal manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Apa itu kuasa Allah? Kuasa firman, kuasa roh Allah. Itulah kuasa roh Tuhan, minyak sorgawi. Bayangkan, sedangkan manusia, jangan kita bergantung kepada akal manusia, apalagi minyak yang dibuat oleh manusia. Jangan bergantung kepada minyak buatan manusia, tapi bergantunglah kepada minyak buatan Allah, minyak dari sorga. Itu yang dikatakan dalam Injil Lukas tadi. Bagaimana minyak urapan sorgawi, itulah kuasa Roh Kudus yang mengurapi
yang sesungguhnya. Saudara, karena kalau kita mau kembali kepada perjanjian lama, untuk kita pakai minyak urapan seperti itu, pertama, minyak ini tidak boleh ditiru. Itu harus seturut apoteker kerajaan sorga, dengan harus ada getah mur 500 sikal, harus ada kayu manis, harus ada derimu, kulit teja, minyak said. Itu takarannya pun harus tepat. Saudara-saudara, kalau tidak, maka itu dianggap bahwa itu adalah tiruan yang tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Itu pun pada perjanjian lama. Tuhan memberikan kepada kita yang mudah, saudara-saudara, yang gampang, tetapi bukan gampangan. Amin, saudara. Kuasa Roh Kudus memudahkan kepada kita. Di mana kita ada, di situ Dia ada. Kalau cuma berharap kepada minyak mur, getah mur, kayu manis, derimu, saudara, baru mau campur tuh dia. Itu sakit, so sakit sekali, kau baru mau campur tuh dia. Kemudian mau panggil imam untuk menentukan dia, untuk meramu dia. So mati dulu tuh orang, baru kemudian jadi. Ya, Tuhan memberikan yang mudah. Yang mudah adalah apa? Di mana kita ada, di situ Dia ada. Siapa Dia? Minyak urapan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau pada zaman Pemasmur Daud, firman Tuhan katakan bahwa minyak dari kepala Harun, kemudian dia merembes sampai ke janggutnya dan sampai ke jubahnya. Saudara-saudara, seperti itulah kehidupan kita dengan kuat kuasa dari Bukit Sion mengalir kepada saudara-saudara. Dari mana Bukit Sion? Di sana adalah tempat Allah berfirman. Di sana tempat Allah memberikan pewahyuan. Di sana adalah tempat bagaimana Allah menyatakan pekerjaan Rohnya yang sempurna. Dulu kalau umat Israel, mereka ada minyak yang masih agak kental, saudara-saudara, ya. Baik itu minyak wangi-wangian, saudara-saudara. Untuk apa? Ketika digosokkan, maka kemudian ketika terjadi panas tubuh, maka dia itu akan meleleh, yang kemudian dia melumuri, saudara-saudara. Pada zaman dulu, apalagi di tempat-tempat yang kurang air, saudara-saudara, maka orang mandi itu manja. Apa itu manja? Mandi jarang, saudara-saudara. Sehingga ditutupi dengan minyak wangi-wangian ini, saudara-saudara. Kalau kita sekarang, artinya keadaan dosa, keadaan kekurangan, keadaan kelemahan kita, tapi bersyukur Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa Roh-Nya, Dia selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dia mau menutupi setiap kekurangan kita. Firman Tuhan berkata, diampunnya akan dosa kita, dipakukannya kepada salib. Tapi kemudian ketika terjadi pertumbuhan iman, maka diberikannya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai akan setiap kehidupan kita. Iman kita ada pada Roh Kudus. Kita tidak akan kembali kepada perjanjian lama, mengimani kepada minyak, saudara-saudara. Kalau di dalam perjanjian baru ada yang berdoa pakai minyak, saudara-saudara, dalam kitab Yakub, ya, dalam kitab Yakub, di sana dinyatakan bahwa setelah mereka berdoa, maka meminyaki. Tetapi yang menyembuhkan itu bukan minyaknya, tetapi doanya. Haleluya, saudara, itu beda. Iman kita bukan bergantung kepada minyak, akan tetapi iman kita bergantung kepada kuasa Allah, sebagaimana 1 Korintus 2 tadi katakan, saudara. Dan memang dalam perjanjian baru mungkin cuma ada Yakub, dan kemudian ada dalam kitab Injil Markus kalau tidak salah. Hanya itu yang menerangkan, yang menyatakan tentang bagaimana orang sakit itu diolesi minyak, diurapi dengan minyak, saudara-saudara. Akan tetapi tetap dinyatakan, didoakan atas nama Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat dalam Yakub berapa itu ya? Yakub 5. Ya, Yakub pasal ke-5 ayatnya yang ke-14. Yakub 5 ayat 14. Yakub 5 ayat 14. Adakah barang seorang di antara kamu yang sakit? Adakah barang orang yang sakit? Hendaklah ia memanggil
ketua-ketua sidang jemaat. Panggil ketua-ketua sidang. Kenapa ketua-ketua? Karena mereka paham, karena mereka berisi roh, karena mereka mahir firman Tuhan, karena mereka adalah pelayan Tuhan, bukan orang biasa. Amin sekarang. Terus, Dan hendaklah mereka itu mendoakan dia. kemudian yang pertama, hendaklah mendoakan dia. Kemudian mengurapi dia dengan minyak. Cuma ini ayat satu-satunya yang dinyatakan seperti itu. Terus, sampai di situ saja. Sudah, di sini dikatakan mengurapi dengan minyak, gosok dengan minyak. Tetapi bukan soal minyaknya, tetapi doanya. Sebab itu kenapa harus yang dinyatakan adalah ketua-ketua, karena mereka paham dengan firman Tuhan. Saudara, tidak bisa kemudian cuma asal panggil saudara-saudara, si A, si B, bawakan itu minyak, kau gosok coba dia. Tidak, bukan seperti itu. Jangan sampai kecenderungan tendensi kepada berhala. Itu bahaya saudara-saudara. Orang kalau sudah mulai memberhalakan sesuatu, ya, oh mesti ada minyak, karena kalau tidak ada minyak tidak mau disembuhkan. Bukan soal minyaknya. Saudara-saudara, apakah lebih berkuasa minyak buatan manusia daripada kuasa Roh Kudus yang turun dari sorga? Mengoles minyak silahkan, tetapi bukan beriman kepada minyak, tetapi beriman kepada Tuhan. Kalau minyak dalam dunia ini, saudara-saudara, kalau orang beriman kan seperti orang katakan, iya tapi saya gosok bisa jadi. Iya bisa, imanmu seperti itu. Tapi jangan sampai membuat Allah cemburu. Haleluya saudara. Tuhan pun katakan, orang yang berpura-pura, orang yang bersungguh-sungguh, nama Tuhan dimasyhurkan, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kita menetapkan suatu ketetapan dalam hati kita bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada kan dalam ayat firman Tuhan, tetapkan dalam hatimu Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan minyak kelapa, saudara-saudara, sebagai Tuhan, bukan minyak kayu putih sebagai Tuhan, bukan minyak derimu sebagai Tuhan, tidak. Tetapi di dalam perjanjian lama itu menjadi arti rohani kepada kita di ujung akhir zaman, bahwa minyak kuasa Roh Kudus itu tidak boleh ditiru. Ya. Kalau tidak disertai oleh Roh, jangan berkata saya disertai oleh Roh. Apa tandanya? Karena kepada Tuhan Roh Kudus itu ada tandanya. Orang dibaptis saja dengan Roh Kudus itu ada tandanya. Dia akan berkata-kata dengan bahasa roh. Dia berkata-kata dengan berbagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh. Ini yang dimaksud bahwa minyak urapan ditentukan oleh Tuhan. Takarannya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mau kasih bahasa Spanyol, mau kasih bahasa Portugal, Tuhan mau kasih bahasa Cina, terserah Tuhan. Yang penting adalah takaran Tuhan, bukan takaran kita manusia. Oh kita kuat, kita suka, kita berbahasa roh, pakai jo bahasa Spanyol, karena itu agak lebih mudah. Oh saudara, palsu itu. Itu adalah buatan sendiri, tiruan itu. Tuhan katakan akan ditumpas. Saudara-saudara, semuanya harus sesuai dengan takaran, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan, tidak boleh ditiru. Kemudian minyak ini hanya buat Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kalau minyak urapan dalam perjanjian lama, itu hanya buat Tuhan, bukan kepentingan manusia. Sebab itu orang yang mempergunakan Roh Kudus hanya untuk kepentingan daging, kepentingan manusia, maka dia akan ditumpas. Saudara, sehingga dia mulai bernubuat, hai hambaku A, kamu harus ketemu dengan hambaku B, kemudian kamu harus bersama-sama untuk mencari dana, kemudian pergilah kamu ke kampung sebelah, kemudian bawalah ke rumahku, serahkan kepada hambaku. Oh saudara-saudara, bukan seperti itu, ya. Cara Roh Tuhan bekerja ini sudah seperti api palsu, ya. Jangan sampai api palsu seperti pengalaman api palsu yang dibawa di dalam bait Allah oleh anak-anak Eli, saudara-saudara, ya.
api palsu, bukan api yang sebenarnya di dalam bait Allah. Kepalsuan itu semua akan dilihat oleh Tuhan. Sebab itu sekarang disebut dengan Wahyu pasal yang ke-6, itulah kuda kelabu. Kuda kelabu, saudara-saudara, percampuran putih dengan hitam. Kalau dia suka campur, sudah tercampur. Betapa mau memisahkan antara putih dengan hitam itu begitu sulit sekali. Tapi kepada Tuhan tidak ada yang suka. Kalau kita mau berpaut kepadanya, Dia akan sendirikan, Dia akan pisahkan. Sebab itu kita ditampi oleh Tuhan, ditapis saudara-saudara, agar supaya muncullah orang-orang yang setiawan. Ya, dari hal karunia-karunia, dari hal anugerah-anugerah Allah, saudara-saudara. Maka itu semuanya adalah bagian-bagian yang Tuhan berikan sebagaimana pekerjaan sesuai dengan apoteker kerajaan sorga. Kepada kita diberi 9 karunia. Roh Kudus itu karunia yang utama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4, 8, 11, karunia kelompok A, karunia perkataan hikmat, perkataan marifat, karunia membedakan segala roh. Saudara-saudara, itu karunia dianugerahkan oleh Roh Kudus. Kemudian karunia kelompok B, karunia iman, mujizat, kesembuhan. Karunia kelompok C adalah karunia iman, karunia nubuatan, karunia mengartikan makna lidah, dan karunia lidah. Saudara-saudara, 9 karunia ditambah dengan perhiasan-perhiasannya. Itulah perhiasan pakaian pengantin. Itu adalah penglihatan, bisikan, kemudian ada karunia mazmur. Betapa indah. Dan itu ditentukan oleh Tuhan sesuai dengan takaran Tuhan. Saudara-saudara, karunia dalam penyembahan tidak bisa dipakai di hal-hal yang lain. Saudara-saudara, karunia penyembahan itulah karunia nubuatan, karunia mazmur. Saudara-saudara, jangan sampai sementara di pasar kemudian mulai bernubuat, mulai bermazmur. Berapa ini ikan? 5.000. Orang akan anggap tidak beres, saudara-saudara. Itu akan mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara, karunia roh yang diberikan sesuai dengan takaran. Demikian apa yang dibuat dalam perjanjian lama tidak boleh ditiru, bahwa ini semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ketika pelayanan baptisan roh, maka yang diperlukan adalah penyerahan. Dengan penyerahan yang sungguh akan menarik hati Tuhan untuk menjamah, kemudian mencecap bibir mulutnya. Tiba-tiba sudah tahu apa dia bilang. Tapi sudah demikianlah bagaimana takaran Tuhan, minyak urapan sorgawi dikaruniakan, dianugerahkan kepada saya dan saudara. Pekerjaan roh tidak bisa untuk kepentingan sendiri. Makanya minyak urapan itu, pekerjaan roh tidak boleh untuk kepentingan daging, membawa api palsu seperti bukan anak-anak Harun maksud saya, ya, seperti anak-anak Harun. Kemudian sekarang pekerjaan roh itu adalah pekerjaan roh yang bukan oleh karena kepentingan sendiri. Saudara-saudara, kalau minyak urapan ini dia tidak boleh ditaruh kepada manusia yang bukan ditentukan oleh Tuhan, ya, maka itu akan ditumpas, kata firman Tuhan, kepada tubuh kalau tidak ditentukan oleh Tuhan. Artinya bahwa ini daging, ya, keadaan daging itu tidak boleh apabila mau memperalat. Oh, roh Tuhan menyatakan demikian padahal sudah kedagingan. Itu bukan untuk kepentingan daging kita, tetapi itu adalah kepentingan kuasa Roh Kudus. Coba baca ayat selanjutnya di dalam pembacaan tadi, Keluaran pasalnya yang ke-30. Keluaran pasal 30 ayat 30. Dan lagi hendaklah kamu menyiram Harun serta anak-anaknya laki-laki dengan minyak itu, dan sucikanlah mereka itu, supaya mereka itu mengerjakan imamat bagiku. Ayat 31. Itu disiram untuk mengerjakan imamat. Orang yang mengerjakan imamat, dia adalah orang yang harus sudah disirami dengan urapan kuasa Roh Kudus untuk berada dalam pelayanan
melenceng kepada 1 Timotius 4, yaitu pengajaran setan-setan, menyesatkan. Lebih parah lagi kalau keterusan, bukan lagi roh Tuhan, ternyata sudah roh setan. Akhirnya dia bawa dengan tidak sadarkan diri. Bisa dibawa sampai ke pasar-pasar, bisa dibawa sampai ke terminal-terminal. Saudara-saudara, akhirnya orang harus ikat dia, dibawa ke Sarinah. Saudara yang dikasih, harus berhati-hati. Makanya pekerjaan roh itu harus sesuai dengan takarannya. Terus, bacanya terus. Ayat 31. Maka hendaklah kau katakan kepada Bani Israel bahwa minyak siraman yang suci ini bagi aku sahaja di antara segala bangsa kamu. Itu hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara, terus Ayat 32. Tak boleh disiramkan kepada tubuh, tidak boleh disiramkan kepada tubuh, barang seorang manusia jua pun, ya. dan tak boleh kamu perbuat minyak yang sama campurannya. Tidak boleh ada tiruannya yang sama campurannya sekalipun. Terus, Maka ia itu suatu kesucian adanya, karena itu adalah satu kesucian adanya, dan ia menjadi suatu kesucian pun bagimu. dan itu menjadi kesucian bagimu, menjadi kesucian bagi saya dan saudara. Tidak boleh ada persamaan tapi bukan lewat urapan Roh Kudus. Saudara, seperti karunia lidah tapi ternyata bukan. Seperti pemberitaan tapi ternyata bukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, seolah-olah pekerjaan roh padahal bukan. Seolah-olah petunjuk roh padahal bukan. Sebab itu Tuhan memurnikan kehidupan kita perlu dengan doa puasa yang bersungguh-sungguh, perlu dengan penyikisan daging. Saudara-saudara, sehingga apa yang disebut dengan minyak ini itu boleh menjadi bagian saya dan saudara, menjadi kegunaan kita. Sebab itu saudara-saudara, ada itulah sifat-sifat daripada minyak, ya, sifat-sifat daripada minyak. Pertama dalam Mazmur pasal 33 ayat yang kelima, di situ menjelaskan tentang kegemukan minyak, bagaimana Daud diurapi, bahkan 2 kali Daud diurapi sehingga dia boleh melaksanakan tugas dan dia diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati saudara oleh Tuhan? Kalau minyak urapan sorgawi dengan kegemukannya itu terjadi kepada kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukankah Tuhan berkata kepada anak cucunya pun akan keberkatan? Tuhan memberi pinjam kita tiap-tiap hari. Yang penting bersukacita di dalam Dia, berpengharapan di dalam Dia, tidak akan goyah berpegang kepada panggilannya. Kesetiaan dan ketaatan itu menjadi bagian ramuan yang tidak bisa ditinggalkan, agar supaya semuanya menjadi ramuan yang pas, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus pun diurapi, baik diurapi dari sorga, dan juga sebagai satu kiasan itulah pengurapan minyak narwastu yang mahal harganya. Ini juga membicarakan tentang pelayanan kehidupan kita. Seorang perempuan yang berdosa, tetapi 300 dinar harga minyak narwastu dia oleskan di kaki Yesus, di kaki. Kalau saya dan saudara minyak yang mahal taruh di mana? Taruh di leher, taruh di baju. Saudara yang dikasih, tapi seperti itu juga kita kalau ada minyak urapan sorgawi, kita akan punya rasa percaya diri menyaksikan kepada orang lain tentang kebenaran firman Tuhan dengan tidak takut dan gentar, ya, menyatakan firman sekeras apapun. Kalau firman yang diurapi, maka itu akan mendatangkan pertobatan kepada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kemahiran di dalam menangkap akan firman Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, beritahukan kepada orang lain. Haleluya. Jemaat-jemaat, ada banyak yang sudah seperti itu, saudara-saudara. Karena apa? Dari kita terima kepada orang yang menerima daripada Tuhan, kita teruskan kepada orang lain, tapi dengan kuasa Allah. Mazmur 71 ayat 16, aku akan pergi dengan kuat kuasa Tuhan gua, sambil menyebut kebenaranmu, bahkan hanya kebenaranmu. Kenapa? Karena yang diandalkan adalah urapan minyak, urapan sorga.
Di mana kita ada, di situ Dia akan ada. Saudara, ada seorang ibu, dia datang kepada saya, "Pak, saya harus ada minyak urapan." Saya, "Iya, perlu itu minyak urapan. Itulah kuasa Roh Kudus." "Bukan, Pak, saya ada punya 1 botol minyak. Karena itu yang saya oleskan." "Oh ya, jadi kalau pakai itu ibu sembuh?" "Iya, jadi kalau tidak ada minyak lagi, ibu akan sembuh-sembuh." Dia diam, saudara-saudara. Ya, kalau ibu lupa di rumah minyaknya, berarti ibu kehilangan iman. Berarti ibu kehilangan pengharapan. Jangan gantungkan iman dan pengharapan kita kepada manusia, apalagi kepada benda-benda yang ada dalam dunia. Jangan taruh pengharapan seperti itu. Itu akan menjadi berhala modern, saudara-saudara. Tetapi pengharapan kita taruh kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kesembuhan, bukan cuma jasmani, tapi kesembuhan rohani. Orang kalau dia datang kepada dokter, berobat kepada dokter, salahkah itu? Tidak. Tuhan memberikan hikmat kepada dokter. Kalau iman saudara dalam keadaan lemah, pergi jumpa dokter. So berdoa, lemah itu iman, pergi pada dokter. Dokter bisa memberikan ramuan untuk menyembuhkan, walaupun dokter tidak bisa mengampuni dosa. Amin, saudara. Makanya kalau kepada medis, kesembuhan boleh terjadi, akan tetapi dosa tidak diampuni, kecuali kalau dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi soal perlakuan ini maksudnya, kalau disembuhkan oleh Tuhan, maka ini yang luar biasa, berimankan dengan sungguh kepada Tuhan, maka kita disembuhkan, dosa pun diampuni. Haleluya. Kalau pergi kepada dukun, mau sembuh atau nyanda, dosa tambah dosa, upahnya mau. Saya percaya saudara-saudara tidak pernah lagi ke dukun. Dan memang ada yang tidak pernah dari dulu, dan jangan pernah. Haleluya. Karena itu adalah kebencian Tuhan adanya. Sebab itu bawalah kepada keluarga kita, itulah minyak baru, minyak urapan surgawi. Saudara-saudara, itulah minyak urapan kuasa Roh Kudus. Penuhilah keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang hebat, menjadi keluarga yang bersukacita, menjadi keluarga yang berpengharapan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau iblis, dia hanya mau membunuh dan membinasakan. Dia cerai-beraikan itu manusia agar supaya manusia porak-poranda satu dengan yang lain. Tetapi urapan kuasa Roh Kudus, dia membawa keluarga kita dipersatukan oleh Tuhan. Selalu ada rahasia kedamaian, selalu ada rahasia sukacita sejahtera. Kalau digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa untuk menangkalnya, menahannya, menggesernya. Kalau kuasa Roh Kudus itu sudah bekerja, maka dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kemudian ada kehalusan minyak. Mazmur 55 ayat ke-22. Bagaimana saudara-saudara? Dinyatakan di situ, kalau kata-kata orang durjana itu lebih halus dari minyak, itu adalah tiruan, ya. Tapi yang perlu kepada kita adalah kehalusan minyak, yang itulah minyak kuasa Roh Kudus. Kalau kata-kata pun itu orang yang tidak benar, hati dan mulut dan pikirannya, itu bisa lebih halus daripada minyak. Akan tetapi kekuatan minyak Roh Kudus itu lebih halus dari semuanya, yang akan membawa kita kepada sukses di hati, sukses dalam pikiran kita, sukses dalam perbuatan kita. Mau sukses saudara? Yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, inilah minyak urapan dari Allah. Bukan diperbuat oleh manusia, bukan ditakar oleh manusia, bukan ditiru oleh manusia, tetapi sesuai dengan takaran kuasa dari tempat maha tinggi. Dia adalah minyak yang punya cahaya minyak. Mazmur 104 ayat 15. Dia adalah minyak yang menggirangkan. Amsal 27 ayat yang ke-9. Dia itu adalah minyak yang bau harum. Sirulasar 4 ayat yang ke-10. Bau harum, menggirangkan, punya cahaya minyak.
Semuanya itu saudara-saudara adalah bagian-bagian penting dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan hidup ini penuh dengan gairah. Hidup ini tidak seperti orang yang sudah berputus asa, kemudian sudah patah arang, tidak bisa berbuat apa-apa, sudah ada di pojok rumah, kemudian tidak tinggal menunduk, tidak tahu bilang apa, tidak tahu buat apa. Bukan seperti itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia selalu akan ada pergerakan, dia akan selalu ada semangat, dia akan selalu menjadi berkat kepada orang lain, dia akan membawa sejahtera kepada orang lain, dia akan membawa perihal cahaya kemuliaan, membawa itulah berkat-berkat. Itulah dari kepala sampai ke janggut harum, sampai ke jubahnya, dia akan mengalir sampai ke bukit Sion, kepada kehidupan kita, sehingga saya dan saudara selalu merasakan keberkatan dalam dia. Ambillah selalu minyak urapan ilahi, ambillah selalu minyak urapan yang sebenarnya, yang dibuat oleh Tuhan, yang bersumber dari kerajaan sorga, yang akan dengan hal itulah ketergantungan iman kita ada di situ, karena Dialah penyelamat kita. Firman Allah, kuasa Roh Kudus